Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bersama, 1 tahun telah berlalu sejak pandemi COVID-19 hadir di tengah-tengah kita. Banyak permasalahan yang muncul dan hampir menyentuh berbagai macam dimensi dalam kehidupan kita. Banyak yang kehilangan anggota keluarganya, banyak yang kehilangan mata pencahariannya, dan anak-anak sekolah pun terpaksa harus belajar dari rumah, kehilangan kesempatan untuk bisa bermain bersama teman-temannya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kita dianjurkan untuk mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan atau mengurangi mobilitas. Di samping itu, pemerintah juga telah memberikan vaksin secara massal. Kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, kemudian beberapa usaha lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup baik. Namun, baru menyentuh aspek fisiknya saja. Ada pendekatan lain yang seyogianya perlu kita lakukan, perlu ditambahkan. Tidak hanya ke aspek fisik, tapi upaya yang kita lakukan agar dapat menyehatkan mental, emosi, dan spiritual kita. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, izinkan dalam kesempatan ini saya mengangkat sebuah topik tentang bagaimana caranya agar kita bisa hidup tenang dan damai di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dan salah satunya adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi pun banyak sekali jenisnya. Kenapa kita melakukan meditasi? Karena meditasi ini bertujuan untuk mengendalikan pikiran kita agar tidak berkelana kemana-mana. Umumnya, pikiran ini memiliki kecenderungan sulit untuk dikendalikan, liar. Terkadang melayang ke masa yang lalu atau melayang ke masa yang akan datang. Dan ketika hal-hal yang negatif muncul atau hadir di dalam pikiran kita, atau muncul peristiwa kejadian yang tidak kita inginkan, akan timbul emosi-emosi yang negatif seperti kemarahan, kebencian, penyesalan, kekecewaan, sakit hati, dan emosi negatif lainnya. Kehadiran emosi-emosi negatif ini tentunya akan menguras cukup banyak energi kita. Dan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat dalam jangka panjang, tidak mustahil seluruh energi yang kita miliki akan terkuras habis. Kita akan mudah jatuh sakit karena daya tahan tubuh kita akan menurun. Pikiran tidak bisa tenang, emosi tidak stabil, kacau. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, jika hal ini tidak ditangani dengan cepat, kita akan mudah sekali jatuh sakit, termasuk mungkin akan mudah terinfeksi oleh virus atau COVID-19 ini. Nah, sebelum hal ini terjadi, sebaiknya kita melakukan meditasi sejak dini. Karena ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bisa melakukan meditasi ini secara rutin. Secara fisik, tubuh kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa beristirahat.
dan mengembalikan lagi energi yang kita miliki. Ketika beraktivitas atau ketika kita stres, energi itu akan digunakan untuk memicu jantung kita supaya berdetak lebih cepat, membuat otot-otot tubuh menjadi lebih tegang, atau membuat diri kita dalam posisi siap tempur. Itu menguras banyak sekali tenaga. Oleh karena itu, meditasi ini akan membantu kita untuk mengembalikan energi yang ada, dan energi itu akan digunakan untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, menggantikan yang rusak dan juga menggantikan yang mati. Itulah sebabnya kenapa orang yang rutin melakukan meditasi itu akan terlihat lebih mudah. Itu aspek fisik. Kemudian dari segi mental, pikiran kita pun akan bisa lebih jernih, bisa melihat persoalan dengan lebih objektif. Sehingga ketika kita harus mengambil suatu tindakan atau sikap, itu akan lebih tepat, tidak salah persepsi, ya, dan lain sebagainya. Itu beberapa manfaat dari segi mental. Kemudian dari segi emosi tentunya kita akan menjadi lebih tenang dan lebih damai. Dalam Bhagavad Gita juga disebutkan bahwa ketika kita bisa mengendalikan pikiran ini, ketika pikiran kita sudah menjadi lebih tenang, maka kita akan bisa menemukan kedamaian yang sejati. Saat itulah sesungguhnya kita terhubung dengan sumber diri sejati kita, sumber energi yang tidak terbatas, sumber ketenangan, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan, dan sumber dari semua yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, ada beberapa jenis meditasi, ada meditasi transendental, ada meditasi angka, meditasi cahaya, meditasi kundalini, dan banyak sekali meditasi yang lainnya. Akan tetapi jika diperhatikan, semua teknik-teknik meditasi ini bertujuan untuk mengendalikan pikiran kita supaya bisa tetap stabil, tetap tenang, dan tetap berada di sini saat ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi meditasi ini dapat kita gunakan sebagai sarana untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, emosi kita lebih stabil, dan kita menjadi lebih bahagia. Perasaan yang positif ini adalah obat yang luar biasa yang bisa kita gunakan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan menjaga atau membuat kita menjadi lebih sehat ketika kita jatuh sakit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.